Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Renungan hari ini berjudul Kristus Penggenapan Perjanjian Lama. Mari kita baca Kolose 2 ayat 16 sampai 19 yang berbunyi demikian. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedangkan wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Saudara-saudara, Rasul Paulus memberikan pesan kepada jemaat Kolose untuk hidup di dalam kebenaran. Nah, dia berkata, jangan ada orang yang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Kita tahu orang-orang dalam perjanjian lama, orang Yahudi khususnya, membedakan makanan yang halal, mana yang haram. Misalnya, domba itu halal, tetapi babi itu adalah haram. Nah, sebetulnya ini adalah gambaran bahwa ada hal-hal yang berdosa yang harus kita jauhi, tapi ada hal-hal yang benar yang harus kita lakukan. Dan itu semua adalah simbol atau bayangan yang wujudnya telah digenapkan di dalam Kristus. Misalnya, kalau seorang memberikan pelajaran berhitung atau matematika kepada anak kecil, misalnya dia tulis lambang 2, lalu lambang tambah, lalu lambang 2, lalu sama dengan. Anak kan bingung bagaimana jawabannya. Tapi kalau seorang ibu bilang begini, nak tadi pagi kamu dapat 2 buah apel. Ditunjukkan 2 apel. Siang kamu dapat lagi 2 apel. Sekarang jumlahnya berapa semuanya? 1, 2, 3, 4. 4 apel mama. Nah tapi kalau udah dewasa, kan gak usah pakai simbol apel itu. Apalagi kalau orang jadi kasir di bank, lalu orang menyetor jumlah sekian, dipotong sekian. Waduh, masa pakai contoh apel semua. Itu hanyalah simbol bayangan bagi anak-anak. Tapi ketika orang sudah memahami tentang lambang dan arti, sebetulnya dia tidak membutuhkan lambang itu. Karena penggenapannya atau wujud aslinya dia sudah tahu. Begitu juga di dalam Kristus, Tuhan mengajar kita. Ada hal-hal yang harus kita tanggalkan karena itu dosa. Ada hal-hal yang harus kita lakukan karena itu berkenan kepada Tuhan. Bukan semata-mata soal makanan yang halal atau yang haram. Karena di dalam Markus pasal 7 ayat 18 dan 19 firman Tuhan berkata demikian. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Jadi apa yang masuk tidak membuat kita najis. Yang membuat kita najis adalah apa yang keluar. Babi yang masuk halal, babi yang keluar. Babi lu, saudara maki orang demikian. Maka itu yang membuat kita haram. Jadi Tuhan menyatakan semua makanan halal. Tapi kita juga harus ingat pesan Tuhan dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Ini diucapkan oleh Paulus. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jadi memang semuanya halal, tapi kan tidak semuanya berguna. Ya semua makanan halal, tapi apa saudara mau makan kecoa, begitu ya? Apa saudara mau makan tikus? Saya rasa hal-hal yang tidak berguna, tidak bermanfaat, apalagi kurang baik untuk kesehatan, ya tentu kita harus tinggalkan. Hal yang lain yang merupakan lambang dalam perjanjian lama selain makanan halal dan haram adalah hari raya Yahudi. Ada bulan baru, hari Sabat dan sebagainya. Ya, orang Israel biasanya mengenal 7 hari raya besar
Yahudi. Setiap hari yang ke-7 mereka harus beristirahat. Itu adalah hari Sabat. 6 hari kamu harus bekerja, tapi hari ke-7 adalah hari Sabat, kamu harus beristirahat. Nah, sebagai orang Kristen, apakah kita harus beristirahat persis pada hari Sabat, yaitu Sabtu misalnya? Apakah kita harus merayakan 7 hari raya Israel seperti orang-orang Yahudi? Nah, sekali lagi ini adalah lambang, gambaran yang sudah digenapkan dalam Kristus. Misalnya Paskah bagi orang Yahudi adalah peristiwa lepasnya atau bebasnya orang Israel dan Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan. Kita tidak merayakan hari itu karena kita bukan orang Yahudi. Tetapi kita ingat Kristus telah mati dan kemudian pada masa raya Paskah. Sehingga Paskah kita peringatkan sebagai hari kebangkitan Kristus. Pentakosta misalnya adalah hari di mana orang-orang Yahudi menuai, di mana itu adalah hari panen. Nah, tapi bagi kita kan tidak merayakan sebagai hari panen, tetapi hari Pentakosta Yahudi itu bertepatan kemudian dengan pencurahan Roh Kudus. Maka kita memperingatkan Pentakosta sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Tetapi hari-hari raya Yahudi yang lain tidak perlu kita lakukan, saudara. Nah, karena Tuhan mengajar kepada kita, ibadah sejati itu tidak ditentukan oleh tempatnya, oleh waktunya, oleh harinya, kiblatnya, tidak. Tapi ibadah sejati itu adalah di dalam Kristus. Karena kita hanya bisa menyembah Tuhan melalui Kristus. Saudara-saudara, jadi Kristus kita bersyukur dia menjadi penggenapan atas semua hukum-hukum agama yang ada. Lalu kita juga tidak boleh beribadah kepada malaikat. Kenapa kok ada orang beribadah kepada malaikat? Rupanya mereka berpandangan Allah itu terlalu suci untuk dihampiri. Jadi kalau kita mau menghampiri Allah harus melalui perantara, yaitu malaikat. Kadang orang sekarang juga ada yang berpikir demikian. Harus lewat perantara, nggak bisa langsung kepada Bapa melalui Santa atau Santo, yaitu orang suci yang sudah meninggal. Atau bahkan melalui Ibu Maria, Ibu Yesus. Tapi kalau kita baca di dalam Alkitab, Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-19 dan 20 dikatakan demikian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Kita sekarang bisa langsung menghadap hadirat Bapa melalui apa? Darah Yesus yang telah menyucikan kita. Bukan lewat malaikat, lewat santo atau santa, melalui Ibu Maria. Tapi langsung Kristus satu-satunya pengantara antara kita dan Bapa. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Yesus. Makanya kita harus sungguh-sungguh berkomunikasi dengan Bapa Surgawi melalui Kristus saja. Berikut yang kita lihat ada orang yang berkanjang dalam penglihatan-penglihatan. Artinya orang itu merasa punya wahyu ilahi yang wah saya tadi malam dapat penglihatan ini. Wah Tuhan bicara ini dan sebagainya. Lalu kemudian dia membesarkan diri merasa bahwa dia ada koneksi khusus dengan Tuhan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah saudara, firman Tuhan mengingatkan kita akan hal ini supaya kita tidak percaya kepada orang-orang yang selalu bilang seperti itu. Saya percaya akan karunia Roh Kudus dan Tuhan bisa saja menyatakan vision kepada orang-orang tertentu. Banyak orang-orang non-Kristen sekarang jadi Kristen gara-gara Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Tetapi kita harus waspada karena orang yang selalu katanya dapat penglihatan, seringkali itu sifatnya subjektif. Siapa saksinya? Apakah benar atau tidak? Kan ada nabi yang benar, ada nabi yang palsu juga. Nah, saya tidak menolak bahwa Allah bisa berbicara melalui penglihatan. Tapi kita punya Alkitab, suara Allah yang lebih jelas. Sehingga apapun penglihatan yang ada tidak boleh bertentangan dengan Alkitab. Karena kalau kita melandaskan iman kita pada penglihatan jadi bingung. Kan ada orang, saudara, dapat penglihatan melihat sorga. Oh, sorga itu seperti real estate katanya. Perumahan yang sangat besar dan luas. Ada yang gede-gede rumahnya. Itu orang-orang
yang imannya luar biasa. Tapi ada yang lebih kecil, ada yang masuk gang, ada yang seperti kandang ayam. Nah, apakah itu benar? Saya rasa sesuatu yang subjektif begini agak sulit bisa dipertahankan. Sehingga nanti ada pertanyaan, apa memang Tuhan hanya bisa bikin rumah model kandang ayam? Tapi ada penglihatan lagi dari seorang anak kecil. Dan dia bilang, saya melihat sorga. Sorga itu bukan kayak real estate, tapi sebuah apartemen yang sangat besar dan tinggi yang kamarnya banyak. Karena Yesus berkata, di rumah Bapakku ada banyak tempat. Bukan di rumah-rumah. Jadi rumahnya satu, tapi banyak tempat. Apartemen katanya. Jadi yang benar real estate atau apartemen. Nah, makanya kita hanya percaya pada apa yang diilhamkan Allah di dalam firman-Nya. Mari kita teguh berpegang kepada kepala, yaitu Kristus. Sehingga kita mengalami pertumbuhan rohani. Mengasihi Kristus, bersekutu dengan erat kepada Kristus. Karena Kristus adalah penggenapan dari seluruh yang dipaparkan di dalam perjanjian lama. Baik berupa lambang, simbol, atau apapun. Dan biarlah kita sungguh-sungguh mengasihi Kristus. Siapa yang mau berkata, aku mau lebih mengasihi Kristus dibandingkan hari yang lampau? Taruhlah tanganmu di dada. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau adalah wujud sebenarnya dari semua lambang dalam perjanjian lama. Kalau dulu orang dalam perjanjian lama mempersembahkan korban untuk menghapus dosa, kami bersyukur karena Kristus adalah anak domba Allah yang telah menghapus segala dosa kami. Biar kami tidak bingung lagi terhadap lambangnya, bayangannya, simbolnya. Karena kami telah menerima wujud nyatanya, yaitu Kristus. Biar hidup kami sungguh-sungguh beriman kepada Kristus sekarang dan selamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.